mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini tiba saatnya kami mau siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Berkati dan lawati setiap umat-Mu yang hadir di ruangan ini Tuhan, sehingga mereka dilawati dengan kebenaran firman. Mereka diberkati, mereka dibangun, mereka dimotivasi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, Kami mau patahkan, Kami mau hancurkan segala pekerjaan kuasa-kuasa iblis di dalam nama Yesus, supaya benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang paling subur, itu hati yang siap, hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Haleluya. Ya, pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, ya, beribadah. Ini semua kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kita patut syukuri saudara. Apapun yang terjadi di dunia ini saudara, ada begitu banyak hal yang menakutkan, tetapi kalau kita masih bisa melangkahkan kaki di tempat ini untuk menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan anugerah yang luar biasa yang kita patut syukuri. Baik Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan langsung saja membaca firman Tuhan. Nanti ada firman Tuhan yang akan saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara semuanya untuk membaca bersama. Dan memang ada firman Tuhan, hanya saya sebutkan pasalnya dan akan saya jelaskan karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Saya rindu pesan firman Tuhan ini kita tangkap saudara. Mari kita buka di dalam Pengkhotbah ya, pasal 2. Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang ke-24, 25 dan 26. 3 ayat saja. Karena ayatnya cuma 3 ayat, mari kita baca secara bersama-sama dengan teliti ya, supaya kita memahami dari apa firman Tuhan ini. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mau kasih tahu sedikit tentang Kitab Pengkhotbah ya. Kitab Pengkhotbah ini adalah satu kitab yang ditulis oleh anaknya Daud ya, yaitu seorang raja yang memerintah bangsa Israel, namanya Salomo. Saudara yang kasih Tuhan, Salomo adalah raja yang diberkati Tuhan secara luar biasa dengan hikmatnya. Di inti daripada apa yang dijelaskan oleh Pengkhotbah dalam pasal ini adalah bahwa segala sesuatu yang manusia miliki ya, segala sesuatu yang manusia miliki, sebanyak apapun itu ya, dan yang manusia lakukan, seberapa hebat atau seberapa besarnya atau seberapa spektakulernya yang dilakukan manusia di bawah kolong langit ini adalah
sia-sia apabila kita tidak memiliki hubungan yang berkenan kepada Allah. Saudara kasih Tuhan. Ini apa yang hasil dari perenungan daripada pengkhotbah, saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini saya memberi tema dengan tema hidup yang berkenan kepada Allah, saudara. Hidup yang berkenan kepada Allah. Di sini pengkhotbah ingin memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dimiliki di muka dunia ini, di bawah kolong langit ini, seberapa banyaknya yang dia miliki, atau seberapa hebat yang dilakukan manusia di dunia ini, saudara, itu tidak ada artinya. Itu semua sia-sia kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Karena apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan di dunia ini amatlah fana, singkat, dan sementara, saudara kasih Tuhan. Jadi tidak ada hal yang dapat kita banggakan atau sombongkan. Semua yang dapat kita nikmati hanya karena anugerah dan seizin Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan ayatnya yang ke-24, saudara. Di sini katakan begini, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Jadi kalau manusia hidup di dunia ini, tidak ada hal yang lebih baik selain dia makan dan minum dan bersenang-senang dari apa yang sudah dia usahakan, saudara. Jadi kalau kita sudah punya banyak, tapi kita nggak bisa menikmati itu, percuma. Tapi kalaupun kita bisa menikmati, firman Tuhan katakan di sini, masih ayat 24, aku menyadari, ya, pengkhotbah menyadari, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Kalau kita bisa menikmati segala sesuatu yang ada dalam hidup ini, itu karena berasal dari tangan Tuhan, saudara. Mungkin kita merasa bahwa ini kerja keras saya, ini usaha saya, saudara, ini kepintaran saya. Bukan, saudara. Raja Salomo ini adalah raja yang diberkati Tuhan. Saya mau katakan, dia memberikan satu kesimpulan tadi, bahwa sebanyak apapun yang dimiliki manusia yang ada di muka bumi ini, saudara, tidak ada artinya, saudara, sia-sia semuanya. Apa yang tidak dimiliki oleh Salomo, saudara? Salomo memiliki hampir segalanya di dalam hidupnya. Dia memiliki kerajaan yang sangat besar. Dia punya kuasa yang besar. Dia punya kekuasaan yang besar. Dia punya ladang, punya uang yang banyak, saudara. Tetapi dia katakan itu semua sia-sia kalau kita tidak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau lihat nanti, saudara. Dan Salomo juga berkata, sebesar apapun, sehebat apapun, spektakuler apapun yang kita sudah lakukan dalam pekerjaan kita di muka bumi ini juga sia-sia. Raja Salomo itu raja yang sangat luar biasa dalam hal melakukan pekerjaan luar biasa, saudara. Dia minta sama Tuhan untuk memperluas kekuasaannya. Dia bisa menaklukkan, membuat kerajaan-kerajaan tunduk kepada dia dan memberikan upeti kepada dia. Pekerjaannya luar biasa, memperluas daerah kekuasaannya, tetapi dia katakan sia-sia, saudara. Kalaupun dia bisa menikmati semuanya, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya dikatakan, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Kalau kita masih bisa makan, kita bisa bersenang-senang, kita bisa minum, kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita, itu karena berasal dari kemurahan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan begini, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, di luar Allah maksudnya, saudara? Kita nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini dengan mengandalkan kekuatan kita. Semua yang kita nikmati, semua yang kita jalani ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita punya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, ya, tema kita pagi hari ini hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita lihat ayat 26. Ini luar biasa. Hari-hari ini mari kita jadikan hidup kita sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang berkenan kepada Tuhan itu istimewa di mata Tuhan. Coba perhatikan ayatnya ke-26 ini. Karena kepada orang yang dikenannya, yang disukai Tuhan, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan.
Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah, saudara. Di sini ada dua jenis manusia, saudara. Manusia yang dikenan, artinya orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, orang yang punya hidup berkenan kepada Tuhan dan akhirnya hidupnya dikenan oleh Tuhan, dikasihi Tuhan. Saudara, hidupnya akan diperhatikan Tuhan, hidupnya akan diberkati Tuhan. Di sini dikatakan akan dikaruniai hikmat, dikaruniai pengetahuan, dan dikaruniai kesukaan. Tetapi ada jenis manusia yang kedua adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yaitu apa? Ditugaskan oleh Tuhan, disuruh kerja oleh Tuhan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan oleh Allah. Saudara mau yang mana, saudara? Mau dikenan atau suruh dikerja? Suruh kerja, tetapi apa yang kau kerjakan, engkau usahakan, itu Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita mau menjadi orang yang dikenan Tuhan. Amin. Hari-hari ini, saudara, hari-hari ini hari-hari yang sangat sulit, saudara. Hari-hari ini yang sangat susah, saudara. Dunia dibelenggu dengan namanya situasi yang mencekam, saudara, yang membuat takut dalam hidup saudara, hidup umat manusia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Amin. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan diberikan hikmat oleh Tuhan dalam segala hal, dalam segala urusan dalam hidup kita. Banyak masalah, bagaimana kita diberikan hikmat untuk memecahkan, untuk menyelesaikan masalah, saudara. Ya, orang yang berkenan kepada Tuhan akan diberikan hikmat oleh Tuhan dalam segala hal, sehingga setiap keputusan dalam hidupnya ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan keberhasilan dan kemenangan, saudara. Dan kita hari ini kita mau belajar, ya, kita mau belajar dari Daud, saudara, ayah daripada Salomo, yang mewariskan ada banyak hal bagi Salomo, saudara. Jadi Salomo itu adalah anak dari Daud. Dia terlahir langsung kaya, saudara. Lahir langsung mewarisi kerajaan yang hebat, saudara. Yang mewarisi kerajaan Daud itu anaknya. Daud itu mewariskan sesuatu kepada keturunannya. Mewariskan sesuatu yang luar biasa. Mewariskan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi anaknya, yaitu Salomo, saudara. Bagaimana bisa Daud ini bisa mewariskan berkat dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan anaknya yang bernama Salomo, saudara? Karena apa? Karena Daud ini adalah orang yang memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita pun mau mewariskan sesuatu, ya, janji Tuhan bagi anak-anak kita, amin. Keturunan kita mewarisi apa yang kita dapatkan dari Tuhan, kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Dan kita untuk menerima janji dan dapat mewariskan setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita untuk generasi berikutnya, kita harus memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Apa yang dilakukan Daud, saudara? Daud bukan seorang yang sempurna dalam perjalanan hidupnya mengiring Tuhan. Tetapi ada beberapa hal yang dapat kita teladani, ada beberapa hal yang dapat kita contoh dari Daud, sehingga hidup kita bisa menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama adalah Daud membangun keintiman, membangun hubungan dengan Allah yang menciptakan dia. Saudara, kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 164, ya. Mazmur 119 ayat 164. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil, saudara. Jadi yang dilakukan Daud, saudara, supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah membangun hubungan yang intim, yang dekat, yang karib dengan Tuhan, saudara. Jadi membangun hubungan itu bukan hanya pada saat beribadah, tetapi di mana saja. Daud berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, memuji-muji Tuhan. Artinya memuji Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Amin.
Saudara, jadi kita jangan pernah menyepelekan nama pujian, penyembahan. Jangan pernah tidak sungguh-sungguh, jangan pernah setengah hati untuk memuji Tuhan. Kita harus meneladani apa yang dilakukan Daud, saudara. Jadi puji-pujian itu membawa dia semakin intim, semakin dekat, ya, semakin imannya dibangun di dalam Tuhan. Ini yang membuat Daud itu berkenan kepada Tuhan, punya hubungan, saudara. Jadi hubungan kita kepada Tuhan itu bukan hanya seminggu sekali, tetapi setiap saat. Amin. Daud itu 7 kali, ya, 7 kali dalam satu hari, saudara. Dia memuji-muji Tuhan. Kita lihat dalam ayatnya yang lain, saudara. Dalam Mazmur 5 ayat 4, saudara. Mazmur 5 ayat 4. Ini salah satu yang dilakukan Daud untuk membangun hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat yang keempatnya. Kakak. Itu beda ya di situ ya. Oke. 1, 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi dia membangun saat teduh, saudara. Kita punya hubungan, kita bangun pagi, yang kita cari adalah Tuhan. Daud juga sama, ketika bangun pagi yang dicari Tuhan, saudara. Dia membangun persekutuan, dia mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudara, mari kita lebih pacu diri kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Situasi yang ada saat ini, ayo kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, dimanapun, kapanpun, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita lepas dari persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dulu, memuji Tuhan bukan hanya pada saat beribadah, saudara, ketika WL mengajak kita memuji Tuhan, tetapi di mana saja, kapan saja, dan dalam segala situasi kita harus memuji Tuhan. Inilah yang menjadikan Daud menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi yang pertama adalah kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari-hari ini bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Kita tidak bisa hadapi hidup ini hanya dengan mengandalkan kekuatan kita, hanya dengan rancangan-rancangan kita, rencana-rencana kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh dekat dengan Tuhan, dan dekat dengan Tuhan itu kita bangun dengan persekutuan. Yang kedua, saudara, dengan hidup percaya, berserah, dan bersandar kepada Tuhan. Ini nggak usah dibaca. Saya akan sebutkan pasalnya saja, tapi nggak usah dibaca karena panjang, saudara. Jadi yang harus kita lakukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, jadi kita harus hidup senantiasa percaya, berserah, dan bersandar kepada Tuhan. Itu di dalam 1 Samuel pasal 17. Ya, pasal ini menceritakan tentang Daud ketika menghadapi Goliat, saudara. Ya, ketika bangsa Israel sudah putus asa, putus pengharapan, tidak ada yang berani menghadapi tentara atau pendekar dari Filistin, saudara, karena perawakannya yang tinggi besar, saudara, dengan pengalaman-pengalaman perang yang sudah dia jalani, saudara. Bangsa Israel tidak ada yang berani satupun. Dan disitulah ketika Daud diperintahkan oleh orang tuanya untuk mengirim makannya kepada abang-abangnya, saudara, untuk melihat keadaan abang-abangnya di sana. Disitulah dia mendapat kesempatan melihat bagaimana bangsa Israel takut menghadapi Filistin, saudara, menghadapi Goliat, saudara. Tetapi di situ ketika Daud melihat, saudara, Goliat ini mengolok-olok bangsa Israel, juga mengolok-olok Allah yang disembah oleh bangsa Israel, dia tertantang imannya, saudara. Dia mau menghadapi, dia mau mengambil resiko, dia mau hadapi Goliat yang besar itu, saudara. Waktu dia datang sudah diejek sama abangnya, saudara. Ngapain kamu datang-datang ke sini? Saudara, hanya ingin lihat-lihat perang saja kan? Atau kamu apa yang akan kamu lakukan? Direndahkan oleh abang-abangnya, saudara. Karena perawakannya yang kecil, yang imut-imut mungkin Daud pada saat itu, saudara, masih muda, saudara. Tetapi karena tekadnya, dia sampai berhadapan dengan Raja Saul. Dan ketika dia minta izin untuk menghadapi Goliat kepada Saul, dia diperlengkapi dengan perlengkapan perang. Tetapi apa yang terjadi? Daud tidak bisa memakai alat perang, saudara. Dan dia memilih untuk menghadapi dengan apa adanya, saudara.
Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia menghadapi dan dia percaya sama Tuhan yang dia sembah, saudara. Dia berkata, kalau Tuhan sudah membebaskan dia dari beruang, dari singa yang ganas, dia juga akan bisa mengalahkan Goliat yang menantang bangsa Israel. Besar, saudara. Secara fisik dia kalah, saudara. Secara apapun dia kalah, saudara. Tetapi dia mau dan berani untuk menghadapi Goliat yang sangat besar itu. Nah, di dalam hidup kita saat ini, saudara, kita juga sedang diperhadapkan dengan masalah yang besar di dalam hidup ini. Ya, masalah perekonomian, ya, saudara. Masalah apalagi ini bangsa kita menghadapi COVID, saudara. Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita percaya, tetap berserah, ya tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu akan memberikan kemenangan buat kita? Atau kita takut, saudara, seperti bangsa Israel yang mayoritas itu, saudara. Tetapi ketika Daud mau, saudara, dia mau berserah, mengandalkan Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, Tuhan mengaruniakan kemenangan bagi Daud. Amin. Saudara kasih Tuhan. Dia berkenan, saudara. Karena dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dengan mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, akhirnya apa? Dia dikaruniai kemenangan di dalam peperangan, saudara. Dia memberikan kemenangan buat bangsanya. Dia menunjukkan betapa Allah yang disembah itu Allah yang luar biasa. Dan hari-hari ini, kita sebagai orang percaya harus memiliki sesuatu yang beda. Kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, jangan pernah iman kita goyah untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, yang dilakukan Daud, saudara. Saya katakan Daud itu bukan orang yang sempurna. Dia juga pernah salah, dia pernah gagal, dia pernah jatuh dalam dosa. Ya. Yang ketiga yang perlu kita lakukan supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati. Saya katakan, Salomo dalam segala kemegahannya dia menyimpulkan bahwa segala sesuatu di muka yang ada di muka bumi ini sia-sia tanpa hidup disertai hidup dengan takut akan Tuhan. Tanpa hidup tanpa menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan berdasarkan kemurahan Tuhan. Saudara, jadi yang dilakukan adalah hidup dalam kerendahan hati. Bagaimana kita bisa melihat kerendahan hati Daud, saudara? Saya akan sebutkan pasalnya saja ya, Kak Fel, nggak usah dibuka ya. Nanti Bapak dan Ibu boleh baca di Alkitab masing-masing sebagai renungan ya. Ini terdapat dalam 2 Samuel pasal 11 dan 12, saudara. Ini menceritakan kejatuhan Daud ketika dia melakukan dosa perzinahan, saudara. Dia mempunyai merencanakan pembunuhan dan mengambil istri dan berbuat zina, saudara, terhadap Batsheba, saudara. Ketika dia jatuh dalam dosa, saudara. Ketika dia jatuh dalam dosa, ya, dia udah melakukan perzinahan, merencanakan pembunuhan, itu dosa yang sangat besar sekali, saudara. Daud memang jatuh dalam dosa, dia mempergunakan kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan. Seringkali orang yang diberikan karunia, anugerah, kekuasaan, uang, dan sebagainya, seringkali bisa jatuh, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Ketika engkau dipercayakan oleh Tuhan, entah itu uang, entah itu kekuasaan, engkau bisa saja mempergunakannya itu untuk apa? Untuk melakukan kejahatan, saudara. Daud melakukan dengan segala kekuasaan yang dimiliki, saudara. Dia merencanakan segala sesuatu tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan dengan mudahnya, saudara. Ya, dia jatuh dalam dosa perzinahan, juga dosa perencana pembunuhan. Waduh, kalau dihakimin itu sudah hukumannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Daud yang membuktikan bahwa dia adalah satu pribadi yang memiliki kerendahan hati, yaitu ketika dia berusaha menutup-nutupi kedosanya, saudara. Dia berusaha menutupi semua dosa yang dilakukannya, tetapi apa yang dilakukan itu semua terbuka di mata Tuhan. Tidak ada satu dosa pun yang tidak dilihat oleh Tuhan. Amin. Makanya jangan pernah kita main-main dengan dosa, saudara.
Karena apa yang kita lakukan dengan sembunyi, dosa yang tersembunyi, semuanya terlihat di mata Tuhan, saudara. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dan Daud ini ditegur ya, karena Tuhan mengutus Nathan, Nabi Nathan, untuk pergi ke Daud dan untuk menegur dosanya. Dan apa yang dilakukan Daud ketika ditegur, diperlihatkan dosanya. Saudara, dia sebagai raja, saudara. Tetapi ketika dia ditegur, dia terbuka hatinya. Dia menyadari kesalahannya, dia mengakui kesalahannya, dia minta ampun sama Tuhan, dan dia menyatakan ingin bertobat di hadapan Tuhan. Dia minta belas kasihan dari Tuhan, sehingga apa? Tuhan mengampuni kehidupan dosa Daud, saudara. Nah, di dalam hidup kita juga sama, saudara. Ketika kita berdosa, saudara, nggak ada ya, semua orang pernah melakukan dosa. Siapa sih di sini nggak pernah melakukan dosa? Pasti pernah, saudara. Tapi yang membedakan Daud dengan orang yang berdosa yang lain adalah orang yang berdosa yang lain, dia terus melakukan dosa. Terus ketika ditegur, belum tentu dia bertobat, saudara. Belum tentu terbuka. Dalam hidup kita sebagai umat Tuhan harus punya kerendahan hati. Mau ditegur, mau dikoreksi, saudara. Siapa yang mengoreksi? Bisa melalui kebenaran firman Tuhan, saudara. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan secara pribadi, nggak perlu saya berkhotbah atau hamba Tuhan yang lain berkhotbah, saudara, untuk menyatakan dosa Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ketika firman Tuhan mengatakan, memperlihatkan dosa yang ada dalam hidup kita, dan kita segera minta ampun sama Tuhan, terbuka hati kita, saudara. Itu adalah kerendahan hati, saudara. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, tapi selama membaca firman Tuhan, saya nggak pernah lihat ada dosa dalam diri saya. Waduh, bahaya itu, saudara. Ya, mari, saudara. Firman Tuhan itu bisa meneguhkan, menguatkan, tetapi dia juga menegur, saudara. Dia menghibur juga. Firman Tuhan itu banyak perannya dalam hidup kita. Ketika kita saat teduh, ketika kita baca firman Tuhan secara pribadi, ada dosa yang Tuhan ingatkan untuk kita akui, untuk supaya kita bertobat dalam hidup kita. Ya, Tuhan lihat, saudara, apa yang engkau lakukan, saudara. Ketika engkau terbuka dengan teguran firman Tuhan dan mau bertobat, disinilah kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna 100%, saudara, kecuali Yesus. Karena dia Allah. Dia 100% manusia, dia juga 100% Allah, saudara. Dia kudus, dia suci, dia tidak bercacat dan bercela. Dan selebihnya itu semua orang berdosa, saudara. Maka Yesus mati untuk kita semua. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat ayat firman Tuhan, ya. Ayat firman Tuhan, sekali lagi mohon maaf, ada poin-poinnya yang terakhir ya. Ini firman Tuhan penutupnya ya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Jadi kita melihat kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita melalui pengorbanan Kristus. Kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, saudara. Dan kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, yang menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini, mari, saudara, apapun yang kita miliki, itu tidak memiliki arti apapun. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, walaupun itu spektakuler, hebat, saudara, tetapi tanpa takut akan Tuhan, tanpa hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita akan sia-sia, akan binasa, saudara. Orang yang paling hebat, saya katakan tadi, Salomo, dalam segala kemegahannya, dalam segala kekayaannya, dalam segala hikmatnya, dia mengatakan orang yang bodoh dan orang yang berhikmat, dikatakan, dia mengatakan nasibnya sama, saudara, ditimpa kemalangan, saudara. Tapi yang membedakan antara orang yang bodoh, orang yang beriman, orang yang tidak takut akan Tuhan, dan yang takut akan Tuhan, dia akan menjalani setelah hidup ini yang fana, yang sangat sementara ini. Kita yang takut akan Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga, hidup kekal, penuh dengan kebahagiaan. Sedangkan orang yang tidak takut akan Tuhan disediakan tempat yang mengerikan, saudara.
supaya kita mengalami perkenanan Tuhan dan menerima janji-janji Tuhan. Syarat dan kuncinya adalah kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu dengan cara apa? Yang pertama tadi, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Sesibuk apapun saya mau katakan, mari bangun hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini. Hidup terus percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, selalu hidup dalam kerendahan hati. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Amin. Apalagi dosa, saudara, kita tutup-tutupin. Itu tidak akan membawa keberuntungan dalam hidup kita. Dosa akan selalu menghambat berkat dalam hidup kita. Haleluya. Pagi hari ini, mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Saudara, hari-hari ini apapun yang terjadi, ketika kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dan nyanyikan pujian ini dengan iman bahwa Tuhan selalu bersama kita. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, kami mau hidup berkenan kepada Tuhan, karena kami mau hidup kami senantiasa disertai oleh Tuhan, senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Kau materaikan dalam setiap hati umat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka membangun hidup mereka di atas kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu berkata bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Tuhan, apapun yang kami miliki, sebanyak apapun yang kami miliki Tuhan, bahkan apapun yang kami lakukan, sebesar apapun, spektakuler apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, itu semua sia-sia tanpa disertai dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
di dalam dunia yang sangat-sangat sementara ini, yang sangat-sangat fana ini ya Tuhan, yang masih Engkau anugerahkan kami hidup. Ajar kami untuk hidup di hadapan-Mu dengan hidup berkenan kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya ketika kami hidup berkenan kepada Tuhan, Engkau mengaruniakan segala sesuatu yang indah dalam hidup kami. Engkau mengaruniakan hikmat, Engkau mengaruniakan pengetahuan, Engkau mengaruniakan sukacita dalam hidup kami Tuhan, mengaruniakan damai sejahtera, mengaruniakan perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk membangun hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Apapun dan sesibuk apapun, kami membangun hubungan yang intim, yang dekat dengan Engkau, karena kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk senantiasa Tuhan berserah, mengandalkan dan percaya Engkau terus Tuhan, apapun yang kami hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mencari Engkau, mencari perkenanan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang rendah hati Tuhan, untuk mengakui terbuka untuk setiap dosa, pelanggaran dalam hidup kami yang kami lakukan Tuhan. Biar melalui kebenaran firman-Mu yang menegur kami terbuka untuk selalu dikoreksi, untuk selalu bertobat Tuhan. Karena hidup ini Tuhan, Engkau mau hidup kami menyenangkan dan memuliakan Engkau, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.